没什么长进。Cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-148. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana penyerangan Pulau Naga Timur dapat diatasi berkat bantuan Shoyen membangunkan Jian, dan setelahnya dia mendapatkan armor Naga Phoenix sebagai hadiah dari Sang Kaisar Naga Muda. Setelah membantu api 3000 pembakaran menyelesaikan dendam panjangnya, Shoyen pergi ke kolam Naga Void buat servis Ujang, tapi malah mendapat kejotan petir hitam oleh bapak-bapak random yang memperkenalkan diri dengan nama Mang Ujang. Berhubung Jian sebelum dapat membangunkan dalam waktu dekat, Shoyen pun kembali dan lanjut mendapatkan informasi terbaru dengan api teratai pemunihan iblis yang merupakan api surgawi peringkat ketiga. Nah, sebelum Shoyen memulai upayanya untuk menemukan api teratai pemunihan iblis, Abah Yolo memintanya untuk menghadiri upacara kedewasaan di klan Gu yang akan membuatnya bertemu dengan adik cantik kesayangan siapa lagi kalau bukan kalian semua. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Shoyen menerima kabar dari Abah dengan perasaan sukacita dan langsung bertanya apakah gurunya itu sudah mendapatkan potongan peta api teratai pemunihan iblis yang terakhir. Abah menggeleng perlahan sambil berkata, tidak mungkin peta api surgawi peringkat tinggi seperti itu dapat ditemukan dengan mudah atuh. Namun setidaknya Yao Chen telah mendapatkan informasi tentang peta tersebut yang akan dilelang di pameran dagang spasial yang akan dihadiri oleh begitu banyak ahli puncak di benua Doki. Nah, acara pameran dagang spasial itu masih akan diadakan kurang lebih dari 1 tahun lagi, dan selama waktu itu Yao Chen meminta Shoyen untuk melakukan satu hal, yaitu menghadiri upacara kedewasaan klan Gu mewakili dirinya. Mendengar itu Shoyen sama sekali tidak dapat menahan ekspresi bahagia yang melonjak di wajahnya karena menghadiri upacara kedewasaan klan Gu sama saja mengartikan bahwa dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk bertemu Ayang siapa lagi kalau bukan Dek Sun-er. Shoyen meraih undangan di tangan Abah dengan ekspresi tidak percaya dan segera mengingat-ingat kembali segala kenangan indahnya dengan Sun-er, di mana gadis itu merupakan perempuan pertama yang telah mendiami hati Shoyen sejak bocil. Shoyen mengingat jelas bagaimana Sun-er selalu berdiri di sisinya bahkan ketika dia dianggap sebagai sampah keluarga, dan semua kenangan itu mau tidak mau meninggalkan sebuah perasaan hangat di dalam hati Shoyen. Saking senangnya Shoyen melepaskan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dan membuat Abah hanya bisa menghela napas pasrah melihat garis darah kepakboyan memang mengalir deras di tubuh muridnya ini. Untungnya Feng Xian buru-buru mengalihkan pembicaraan ketika mulai membahas tentang 8 klan kuno dan keterampilan Shoyen yang bisa saja disejajarkan dengan para jenius 8 klan kuno tersebut. Mendengar klan kuno mulai disebut, Shoyen pun menjadi penasaran apakah yang dimaksud dengan klan kuno dan siapa sajakah ke-8 klan tersebut. Yao Chen kemudian menceritakan bahwa di benua Doki ada 8 klan kuno yang pernah melahirkan Dodi yang legendaris, di mana ke-8 klan itu adalah klan Hun, klan Gu, klan Yao, klan Yan, klan Shi, klan Ling, klan Le, dan juga klan Xiao alias klan muridnya sendiri. Dan bonus satu lagi klan, yaitu klan Cakradiva. 8 klan kuno itu mewarisi garis darah Dodi yang luar biasa berharga dan dapat bertahan sampai saat ini karena garis darah tersebut. Namun sayang salah satu klan alias klan Xiao tidak dapat mempertahankan garis darah Dodinya, dan garis darah itu berhenti pada leluhur Shoyen yang bernama Xiao Xuan. Meskipun Xiao Xuan telah melakukan segala yang dia bisa, kehancuran klan Xiao masih tidak dapat dicegah hingga sekarang salah satu klan kuno itu telah mengalami penurunan sampai hampir punah dan akhirnya menjadi faksi tingkat 2 di kota kecil hutan.
Xiaoyan menunjukkan raut sedih sekaligus terkejut karena tidak menyangka klan Xiao pernah mengalami malapetaka sedemikian mengerikan. Namun meskipun garis darah Dodi terdengar seperti sesuatu yang luar biasa, Xiaoyan masih tidak menyesali perjalanan hidup yang sampai sekarang dia lalui. Karena dari perjalanan hidup itulah dia bertemu dengan begitu banyak rekan yang tidak kalah luar biasa dibanding darah Dodi. Berkat hidup tanpa darah Dodi, Xiaoyan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang bahkan rela mengorbankan kepentingan mereka sendiri demi membantu dirinya keluar dari kegelapan masa lalunya. Dan karena semua pengalaman itu, Xiaoyan merasa setiap langkahnya menjadi lebih kokoh hingga tanpa darah Dodi sekalipun, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu yakin dapat memimpin klannya mendapatkan kejayaan mereka kembali. Semangat dan kepercayaan diri Xiaoyan itu membuat Abah Yo menjadi sangat bangga dan membenarkan pemikiran muridnya, karena yang menentukan takdir seseorang sejak awal adalah diri mereka sendiri, bukannya klan maupun garis keturunan Dodi kuno yang melalaikan. Feng Xian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya melihat betapa miripnya dua guru dan murid ini, di mana bukan hanya mirip dalam hal sifat maupun pemikiran, identitas mereka pun mirip karena sebenarnya Yao Chen adalah anggota salah satu klan kuno yaitu klan Yao. Abah tersenyum kecil ketika menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sudah dibuang dari klan Yao dan berjanji akan menceritakan lebih detail kepada Xiaoyan kalau mereka memiliki waktu lagi. Sekarang hal terpenting yang Xiaoyan lakukan adalah mempersiapkan perjalanannya menuju kota kuno Gu, dan muridnya bisa berangkat setelah Xiao Yishan menyelesaikan pelatihannya dalam rangka mengendalikan tubuh racun dengan sempurna. Xiaoyan masih husuk mempelajari keterampilan jiwa tunggal untuk melatih kekuatan spiritualnya dan melihat betapa luar biasanya teknik tersebut ketika tiba-tiba saja dia merasakan napas spiritual yang sangat familiar, di mana napas itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik sang gadis racun Xiao Yishan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun keluar dari dalam aula dan bergegas menoleh ke arah napas spiritual berasal sebelum menemukan sesosok gadis yang dahulunya dingin seperti salju kini telah kembali memancarkan hangatnya mentari pagi hingga Xiaoyan merasa seperti bertemu kembali dengan dokter peri kecil yang dia lihat di desa Kingsan belasan tahun yang lalu. Xiao Yishan tidak dapat menahan tawa ketika melihat wajah terkejut Xiaoyan dan berkata bahwa sekarang dia telah berhasil mengendalikan tubuh racun seutuhnya, di mana bahkan semua racun-racun di tubuhnya itu malah menjadi nutrisi terbaik yang meningkatkan kekuatannya menuju bintang 7 Dojun. Xiaoyan hanya bisa menghela napas pasrah melihat betapa orang di sekitarnya terlampau OP karena setelah sebelumnya King Lin menjadi ahli bintang 6 Dojun, sekarang Xiao Yishan pun menyusulin dengan menjadi ahli bintang 7 Dojun. Rasanya kayak dah lah mau AFK aja kalau bukan karena jadi karakter utama. Berhubung Xiao Yishan telah keluar dari pelatihannya, maka Xiaoyan pun berencana untuk segera memulai perjalanan saking sudah tidak bisa menahan rindu pada kekasih kecilnya. Sementara Xiaoyan sudah ngebet pengen ketemu sama Desun orang yang pengen ditemuin awalnya masih Husyuk berkultivasi sebelum kemudian Om Lingyin datang dan memberi kabar bahwa Xiaoyan saat ini telah memasuki wilayah timur kekuasaan mereka. Sun yang mendengar nama Xiaoyan langsung membuka matanya dan bertanya bagaimanakah kabar Akang sekarang. Menurut Lingyin, Xiaoyan memang seorang pemuda luar binasa yang sekarang luar biasa yang sekarang kekuatannya sudah tidak dapat diukur, sehingga penilaian nona mudanya tentang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak salah. Meskipun Xiaoyan tidak salah lagi merupakan jenis muda yang luar biasa, kebucinan Sun kepadanya telah menjadi masalah karena baru-baru ini nona muda klan Gu itu membuat kekacauan di dalam rapat tetua.
Perkataan Ling Yin mau tidak mau membuat pikiran Sun Er kembali ke beberapa hari lalu ketika dia hadir dalam pertemuan para petinggi klan dengan santai mengatakan bahwa satu-satunya orang yang akan dia cintai dan nikahi adalah Abang Shoyin. Pernyataan kontroversial Sun Er itu jelas menimbulkan pergolakan di antara para tetua yang tidak terima permata klan mereka harus berakhir di tangan pemuda klan Xiao yang sudah menurun seperti ini. Tetua-tetua yang tidak setuju itu langsung menjulit dan memaki-maki Shoyin dengan nada merendahkan, di mana nada semacam itu membuat Sun Er tidak dapat menahan amarah sebelum meledakkan dokinya dan berkata bahwa para tetua akan menyesal karena sudah meremehkan kekasihnya. Sun Er paham maksud Ling Yin bahwa pernyataannya pasti akan membuat Shoyin dimusuhi oleh banyak tetua dan orang klan. Dan meski begitu, nona muda klan Gu itu sama sekali tidak menyesal karena sesuai pikirannya, Sun Er yakin bahwa Shoyin pasti dapat membuktikan kekuatannya untuk membungkam para orang tua sok keras tersebut. Oke, sekarang kita balik lagi ke Shoyin yang sudah sampai di wilayah terluar kota suci Gu dan melihat bahwa kota suci adalah salah satu klan kuno itu ternyata diselimuti oleh semacam tabir pelindung. Shoyin dengan iseng berusaha membobol tabir tersebut dan langsung dibuat terkejut terheran-heran ketika tabir pelindung kota suci Gu melemparkannya hingga beberapa meter ke belakang. Menurut penilaian Abah Sispek alias Tian Wo Junje, kemungkinan tabir pelindung ini dibuat oleh Dodi kuno klan Gu yang sudah melindungi kota suci Gu ini sejak zaman kuno. Kekuatan Dodi jelas bukan merupakan sesuatu yang dapat mereka atasi dan hal ini membuat Shoyin sadar bahwa satu-satunya cara untuk memasuki kota adalah membuka tabir dengan undangan upacara kedewasaan. Dan benar saja, setelah Shoyin menempelkan undangan pada tabir-tabir itu membentuk celah yang dapat mereka masuki dan akhirnya Shoyin dan kawan-kawan pun resmi masuk ke dalam wilayah kekuatan klan Gu. Namun masalah tidak selesai sampai di situ karena ketika sampai di gerbang kota, Shoyin langsung mendapat sergapan dari para penjaga yang ternyata dipimpin oleh komandan ketujuh tentara teredam hitam yaitu Ling Quan. Ling Quan menatap Shoyin dengan pandangan penuh kebencian sebelum berkedip muncul di depannya sambil berkata bahwa semut kecil seperti pemuda itu tidak pantas untuk menginjakkan kaki di kota suci Gu. Shoyin sih tidak mau banyak cincong dan langsung melemparkan undangan yang dia terima dari Abah. Namun si anjing satu ini masih bersikap sok keras dengan berkata bahwa kekuatan kecil seperti pavilion bintang jatuh tidak pantas menerima undangan dari mereka. Ling Quan tetap memerintahkan para krucil tentara teredam hitam untuk menyerang Shoyin meskipun pada akhirnya semua tentara krucil itu dapat diatasi oleh sang tuan muda ketiga keluarga Xiao dalam beberapa kedipan. Masih tidak terima dengan keopean Shoyin, Ling Quan pun melemparkan tombaknya lurus-lurus ke arah Shoyin tepat setelah pemuda itu mengalahkan bawahan-bawahannya. Namun bahkan tanpa menggerakkan kaki sama sekali, Shoyin dapat menghancurkan tombak itu hanya dengan kedua jarinya. Tidak selesai sampai di situ, Shoyin meminta Ling Quan untuk tidak terus menggunakan trik murahan seperti ini. Dan ketika Ling Quan menyerbu ke arahnya, Shoyin dengan santai mengayunkan kakinya sebelum melayangkan sebuah tendangan penuh cinta kasih yang membuat sang komandan ketujuh tentara teredam hitam terbang menghantam gerbang kota dengan begitu kejam. Ling Quan hampir saja hendak melanjutkan baku hantam sebelum sebuah suara menggema ke seluruh gerbang kota ketika seorang lelaki besar dengan aura yang lebih kuat muncul dan bertanya kepada Ling Quan tentang apa yang terjadi. Orang itu merupakan komandan kelima tentara teredam hitam yang kita panggil aja dia Bambang, di mana Bambang langsung mengetahui kalau Ling Quan hanya membuat-buat cerita dan memperingatkan si komandan ketujuh kalau tindakannya yang akles ini telah mempermalukan seluruh klan. Ketika mendengar tamu undangan memperkenalkan diri sebagai Shoyin, Bambang sempat berjengit sedikit meskipun akhirnya tetap mempersilahkan Shoyin masuk, namun meminta izin kepada pemuda itu untuk mengajaknya sparring di kota suci nanti.
Singkat cerita, masuklah Xiaoyan ke kota suci dan langsung dipertontonkan sesi latihan dan seleksi para muda-mudi klan Gu yang ingin masuk menjadi anggota tentara teredam hitam. Xiaoyan belum mengetahui banyak tentang tentara teredam hitam sehingga Abah Tianhu menjelaskan bahwa kelompok itu merupakan pasukan keamanan utama klan Gu yang dipimpin oleh 8 komandan, 4 jenderal, dan 2 raja. Para pemimpin tentara teredam hitam ini adalah orang-orang terpilih yang berhasil mencapai dozun di usia muda sehingga tidak salah lagi mereka merupakan junius muda puncak bahkan di seluruh benua Doki. King Lin agak khawatir karena status Xiaoyan sebagai gebetan Sun Er pasti membuat pemuda itu ditargetkan oleh semua orang. Xiaoyan percaya bahwa 8 komandan masih belum bisa mengancam Xiaoyan, namun pemuda itu pasti akan sedikit kesulitan apabila 4 jenderal sudah turun tangan. Tepat ketika Xiaoyan sedang membicarakan tentara teredam hitam dan para pimpinannya sambil ngeteh cantik, salah satu pimpinan yang dibicarakan ini sedang mengajak Ling Kuan dan Bambang berbicara sambil menanyakan apakah pemuda yang tampak biasa-biasa saja itu yang begitu sering dipuja-puja oleh Sun Er. Orang itu adalah komandan tentara teredam hitam yang ketiga yang bernama Yang Hao, dan dia berpikir bahwa mereka memang tidak pantas untuk Sun Er, namun hal itu tidak mengartikan bahwa pemuda biasa-biasa saja seperti Xiaoyan berhak mengambil tempat di sisi nona muda. Bambang mengingatkan Yang Hao untuk tidak bersikap sembrono, dan Yang Hao langsung menenangkan teman-temannya ketika berkata bahwa dia hanya akan mengambil tindakan melalui jalur yang resmi. Tepat ketika Yang Hao mengatakan hal itu, tiba-tiba memang yang kecil-kecil gitu ya, yang kroco-kroco tuh paling banyak tingkah emang ya. Mungkin karena emang arogan, memang karena ya kan ada istilah tuh semakin berisi semakin menunduk tuh kayak padi gitu ya. Mungkin mereka itu belum berisi makanya arogan gitu. Beda nih kalau kayak level-level manajer ke atas gitu ya. Pemimpin utamanya tuh pasti nggak arogan sih. Walaupun arogan tapi mungkin rada semut gitu permainannya. Sama-sama aja ya tuh ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.